Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'ah bi alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Shadaqallahul aliyyil azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah tasbih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tu syukru mapujillau risese arajanna pong Allah taala. Sabari tepuk si mata-mata hadir ke okon remak baraka edek gagalainna isappa ipamasena pong Allah taala. Isappa rio-rio na pong Allah taala. Nakia di itu pada Bapak Ibu ya kumakka detu sehat si bawa wal afiat. Iya ya sange sehat madising bahasa Al-Qur'annya itu maka detu wal afiat. Tetapi ia ya sange wal afiat daripada tu maka bawa sehat. Makanya itu selalu kita minta sehat wal afiat. Mega to madising tapi dina tamari masih Itulah orang sehat. Orang sehat itu Bapak Ibu wat din lalengi si di kilometer tetapi dia nawal afiat nasaba naliwangi masigi itu siya sing wal afiat namo pekko belana masigi puli ko bolana loy matui. Jadi wal afiat itu adalah urusannya dengan bagaimana dia pakai kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang sehat tapi tidak ke masjid Bapak Ibu, tapi kok hari Minggu so satu menerima lumalalang si di kilometer nalalangi sapa pusa. Tetapi bola nama cawe ko masigi desi senu leletu Kira-kira agar pakuti keluar masigi sosis di makanja karpe alhamdulillah dan mapak dilindrota dito mapak diutu eta lemak-lemak napile ya turun di matinro agak kira-kira berarti salah satu indikasinya ya komakui masigi agar nama kanja pertama pak kampungi lebih pak perintah namun roko kampungi pasti makanja kepala desa Bapak Ibu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sudah ada dukungan dari pemerintah, insya Allah maka singnya itu. Makanya itu ya kumelo ibandingkan apalanna ustase siba kepala desa ya situ apalanna kepala desa daripada ustase. Ya sih. Makanya sana ya sih. Ya kuyar ustase masam pajat tahajud, masam pajat tahajud mata kepala desa Tetapi kau matan datangan, ya si kepala desa apa angka? Stempelna, ustase de gagas stempelna. Nah, itulah makanya memudahkan urusan orang itulah amal yang paling tinggi. Yassiru wala tu'assiru. Palong-olongi aja musuh saya tahu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nakia salawa nania papas salama lauri sisi arajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya pura na patarakka pong Allah taala kolebo nalino ya ciuriwi nasabari ampe-ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yena tu riasange innama bu'istu li utammima maqarimal akhlak. Jadi ampe kami namatan rekona bitta itu disebut dengan al akhlakul karimah. Isanya akhlakul karimah telu tingkatanna. Pertama hasanah, yang kedua akhlak, yang ketiga al karimah. Age sang hasanah deceng ibali deceng. Si di deceng ibali toy si di deceng ieno riaseng hasanah. Aga to siya sange pale akhlak ia sange akhlak si di deceng ibali dua deceng. Itu namanya akhlak. Aga kabinamatan re al karimah. Ayah sang al karimah.
Makan itu akhlakul karimah. Age sang akhlakul karimah, al karimah yaitu ja ibali deceng. Nah, mau matangi, ampe matandre. Kira-kira tulle ga kira-kira ya konanganui kita we, napa bali deceng. Ya, mereka terima kasih ki. Makomnya ke mana-mana. Terima kasih banyak. Wata-wata tuh kapang. Makanya itu berat dilakukan karena pahalanya memang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi dicaci maki, dihina, bahkan dikatai orang gila. Tetapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas cemoohan orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, tapi dia malah membalas dengan senyuman. Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Penduduk Taif melempar Nabi, alhamdulillah Nabi tidak balas, dia doakan mudah-mudahan dia masuk Islam. Alhamdulillah sampai hari ini penduduk Taif itu ramai dikunjungi oleh jamaah meskipun hanya pergi untuk kereta gantung saja. Bapak Ibu hadirin, jamaah tasbih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembahasan kita kali ini bukan tentang akhlak. Sebab kita sudah masuk dalam satu Zulhijjah. Ya, tamu di sini Zulhijjah 18. Berarti lebaran tanggal 27. Akan dipigau kota satu Zulhijjah, ini anjuran, bukan sunnah. Anjuran namanya ini. Aga ni gini gitu makaroba ia tahu nge, sudah meniatkan dirinya untuk berkurban, Bapak Ibu, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh potong rambut, potong kuku, gunting bulu atau mencukur bulu. Ia pana wedding icikuru iuluae. Cikuru cepi janggo itu bak kanukue. Nareko pura topi igere kolok-kolok karubai. Itu sifatnya anjuran, tapi anjuran ini mengandung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aga betuan na Bapak Ibu hadirin membaharukan diri. Digare. Ya ko makaroba ki 10 sona ye. Hadirin gondro-gondro cede ki isanna pura igere kolok-kolok karobata tapallo toni tepe uluata alhamdulillah pada ki memang kembali mudah. Ya. ABG stok lama. Alhamdulillah. Itu namanya membaharukan diri. Yang kedua ternyata, Bapak Ibu hadirin, masuk dalam bentuk seperti kalau tahallul. Jadi jamaah haji di tanah haram, sesudah dia tawaf, sesudah dia sa'i, dia tahallul menggunting rambut. Minimal 3 helai rambut, bukan menggundul. Ini banyak yang keliru jamaah kita. Napa sih sama tawaf, sih sama sa'i, tak pada gondol nih. Itu tidak ada, bukan menggundul masuknya. Itu menggunting 3 helai rambut, minimal 3. Aga betuanna, siagi bilua mutepa, minimal begitulah gugurnya dosa-dosamu. Tapi ini kata pamelok silona toh, mau gugur ke dosa sosum. Akhirnya gondolo. Taif pada saat dia sa'i kedua, dia nak mitepa, aga nak mitepa, Pak gondolo ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu masuknya sehingga mulai 1 Zulhijjah bagi yang berkurban saja. Ini nak karoba itu mari gaga. Itu tamai makaroba senna, maka tidak boleh menggunting rambut, mencukur bulu atau matobak kanuku. Jadi makanya itu kemarin malam itu ramai tukang cukur mimen nih. Sebelum masuk hari H nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat sekaroba, jadi modelnya itu Bapak Ibu hadirin, secara syariat dan hakikinya kurban, iya Nabi Ismail, waktu Nabi Igere, kan ada namanya, kita berpuasa 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ya kude murah pima puasa 10 sona, minimal 3 hari. 8, 9, dan 10. 8 Zulhijjah itu namanya hari tarwiyah. Ayat hari tarwiyah, masa tenang. Magai watunna Nabi Ibrahim tarima parenta gere anakna. Itu masa tenang di situ. Masa merenung. Kira-kira ya ketulu-tulue wahyu atau taniah. Itu masa merenung di situ. Kemudian masuk 9 Zulhijjah. Berarti hari Arafah. Orang wukuf di Arafah, kita di sini berpuasa, Bapak Ibu. Agi piga wukuf di Arafah, banyak berdoa. Banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak sholat sunnah. Bukan membentuk arisan. Pak Migatoji itu jamaah. Maki boy arisan jamaah, wukuf mokko jolo. Perbanyak berdoa. Maksudnya perbanyak berdoa, ya coding yang kecatatan. Yanu boleh minta ke waktu komelo Mekah, yanu. Buka catatanmu. Doa di situ. Ya Allah, ari tidale kasi yanu. Karena bodoh kesimak barakat dalil namin itu di tanah marajai pada tu. Ya itulah fungsinya. Makanya kalau kita datang mengunjungi orang mau ke tanah suci, lo minta ke Mekah, bukan titip cila. Titip apa? Titip doa.
Ilo doang atok kasi titip doa saja Bapak Ibu hadirin. Ini gincung Elizabeth. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, maka setelah wukuf maka dia sudah haji. Jadi dia nagaya sama patopo, tapi maraja, tapi maraja, tapi maraja. Ini yang banyak berlaku di kampung kita ini. Terutama orang Bugis Makassar paling besar adatnya itu begitu. Angke sama patopo. Nah haji no itu agi pela patopo ki. Seakan-akan itu yang menjadi sah hajinya. Bahkan bisa batal haji, nareko boleh ni wukuf, tapang kasih pembina patopo ki, apa iya yang enggak sah. Itu bisa batal haji kalau begitu. Kenapa? Menambah-nambah dalam hal ibadah. Tadi juga perintah. Ang kami itu ipakori, ipatudan nih. Napayala cipu-cipu nih, patopo ki, baca salawa, selesai makanya haji no. Mak beda ini lipa. Aja nung si jelok. Biasa mana mah pigau. Tapi kalau itu itu marigaga, ya kotis ni marigagan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjah berarti hari lebaran. Makanya tidak mampu berpuasa 3 hari, 8, 9, 10, minimal 2 hari. 9 dan 10 Zulhijjah. Tidak bisa lagi ini 2 hari, hari ke-10 saja. Hari lebaran. Jadi malepek itu sholat perang 2 jam, bukan 1 hari. 2 jam saja. Oleh pi malepek, napa ki manre. Ya ko Idul Fitri, manre ki jolo, napa lo malepek. Yaitu si Idul Adha, oleh pi malepek, napa ki manre. Makanya banyak orang yang khusyuk Idul Adha karena masih lapar. Tapi banyak orang tidak khusyuk ibadah di Idul Fitri. Kenapa? 2 tumbu, telu tape, tambah canggoreng, es buah. Maka tanah sidu. Jadi kan ada orang yang sholat begitu, Pak. Dibaca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka menrek mana yang kuat. Nah, diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari raya Idul Adha kita berpuasa 2 jam. Boleh firman lepak, nah pagi manre, agayanre, manu tayro tegeree tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa disembeli? Karena ayam tidak masuk kurban dan tidak masuk apa darah. Nigatosi tanay ki makada reo firman lepak na paigiri manu ta. Ang kami juga parento magiri manu itu ya kumalap pajiraja. Dalile na ogi ipake. Maka ini na riolo na ya kode mulai magiri saping namun di bembe. Ya kode mulai magire bembe namun di manu asal mapak darah ko toriye na nasang manu pak darah. Seratu manu mugire de mapak darah sana mak guru magire. Tapi ko si di bembe, si di sapi pitu ko si bawah, mapak darah ko sana. Orang kaya korban sapi, setengah kaya korban kambing, fakir miskin korban perasaan. Tidak ada korban ayam besti. Tanya manu gere pakan reme senero, makanya cuma nuta tanggal 9 Zulhijjah gere nih. Apa ipake buka puasa. Yang kedua ipake toy matu kupuri malepo ya nurian rejolo napa lo magere saping. Ini de. Melo gere saping ni. Ang katopa tur majulo ng manuna. Legin tu lepo sila lu sikit. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang disembelih itu hanya sapi dengan kambing. Nah, syariatnya apa? Syariatnya adalah kambing. Jadi hakikinya kurban yang paling afdal adalah kambing. Nabi menyembelih kambing 3 ekor. Kenapa 3 ekor? Untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Sekarang gini. Nagirik bibi Nabi ta, ya Allah, tarimai kolok-kolok karobaku atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gini. Kambing kedua, ya Allah, terima kolok-kolok karobana keluargaku, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya Allah, terimalah kurbannya untuk umatku. Berarti kita sudah dikurbankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kambing berapa umatnya Nabi? Kan mega. Berarti weddingnya tu BMBE mewakili 10 pahala dalam anggota keluarga. Contoh, bapak nama karobah, si di bembe. Tiba-tiba aku bolana, 10 si bawah. Kemarin matuan namun rokoro. Anak-anak, 10 si bawah. Berarti kepala keluarga bapak mewakili semua keluarganya. Kenapa? Pahala, tapi syariat tidak untuk dirinya. Magi pelo kobene asan natama, ya kobene tidak mewakili keluarga, mewakili diri sendiri. Ngerti?
Aja si mangaru ko di matama samu na tama mo kita. Apa angkamo wasata idi betuanna angkamo apalatta. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syariat dari mana syariat kambing? Pada saat Nabi Ismail melo igere. Agana sa Allah taala, bayar nazarmu ya Ibrahim. Nazarku apa? Pura ko itu makade aja makada onta aja makada bembe namo anak kong kau gere mento. Turun perintah Allah 3 kali mimpi berturut-turut, maka Nabi Ibrahim, tania na katulu-tulu biasa ya. Jadi Bapak Ibu hadirin, ya sekarang kalau kita mimpi sekarang ada mimpi namanya rahmat, pemase. Mimpi naik ke bulan, alhamdulillah. Mimpi ketemu Nabi itu rahmat itu Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita mimpi ketemu Nabi, tidak ada jin, setan yang bisa menyerupai wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pemase lopo ya itu. Tapi kalau katulu-tulu ki nalalung asu, lalu babi, nah berarti anuja, berarti kita bangun dari tidur, kemudian menoleh ke kiri, baca ta'awuz 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kenapa kita memicu kita dulu. Berarti kita mudah-mudahan terhindar dari sesuatu yang jahat atau yang tidak baik. Kemudian, aja si mamicu limamu, napa akar alhamdulillah, muali Pak Bura malolo pulana. Tetap matoa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka akan nasa Nabi Ibrahim, wah anakku, engkau perintah na Allah taala melo gigiri. Akan nasa Ismail, ya kumnya perintah na Allah taala laksanakan Bapak. Maka 3 dari keluarga ini, Ibrahim, istri Siti Hajar, yang kedua Ismail, di bawah. Makanya itu berada pada tengah hari. Itulah kenapa sholat duhur itu 4 rakaat. Waktu loro, patan rakang. Kenapa 4 rakaat? Wattunai Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah waktu igiri anak nadi najaji. Iselesi babembe. Itulah makanya Nabi Ibrahim melaksanakan 4 rakaat di waktu tengah hari itu, dan itulah disebut dengan waktu zuhur. Maka waktu zuhur itu adalah waktu yang berkenan dengan waktu makan. Tapi agar sanabita ya komas samangi waktu manrewe siwa waktu sempajange, agar sanabita pak dioloi manrewe daripada mas sempajange. Malebbi ya ko manre ko mengerra sempajamu daripada mas sempajak ko mengerra ya anremu. Itu malebbi Bapak Ibu. Nah sekarang datang Jibril, datang iblis menggoda keluarga Nabi Ibrahim. Disinilah terlihat prototipe keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau masa salim itu bukan keluarga sakinah, tapi sakitnya tuh di sini. Apa kata iblis? Hajar, musik dia anakmu, baik-baik lo kega. Magai, itu anakmu satu-satunya lama kau minta, ternyata melo igere, aku ambuk nah. Magai nangka. Nasaba, perintah na sopong Allah Ta'ala. Apa kata Siti Hajar? Iblis, ya kau memang perintah na pong Allah Ta'ala, ya, namu ya melo to. Maka iblis, liwat pa ya. Malai batu Siti Hajar, dia lempar batu. Itulah jamrat ula. Lemparan pertama dalam simbol haji. Tidak berhasil kepada istri. Maka itu iblis itu, wah luar biasa itu iblis Pak. Iblis itu betul-betul itu adalah sangat ulat. Rajin lada itu, rajin menggoda. Tidak berhasil kepada istri. Ini sih anak-anak. Ismail. Musim mo kami ko nabalo kay ambokmu. Oh Mail. Iya, magai. Milo ko tunagiri ambokmu. Menengkah? Perintah na kali pong Allah Ta'ala. Agar nasang Ismail kecil, iblis. Ya kami perintah na pong Allah Ta'ala. Saya ikhlas iblis. Ada kok tuh. Irim si batu. Lemparan kedua. Tidak berhasil, lari ke Ibrahim. Ibrahim, itana je itu milo doangan Rabbi habli minas solihin. Lama aku minta 100 tahun baru kau dikasih anak. Disenang ke anak, milo kau gere. Ajak nah. Dia itu nanti pong Allah Ta'ala tuh. Agar nasang Ibrahim, iblis, ini perintah Allah. Anyah kau dari sini. Irempo sih. Maka lemparan ketiga. Jamral ula, usta, dan jamra akabah. Makanya jamaah haji itu melempar. Melempar apa? Bukan melempar setan. Melemparkan seluruh sifat setan yang melekat pada diri manusia. Itu simbolnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melempar itu, Bapak Ibu, lempar ki, ya lempar mana ngisi, sini nalasan nanti. Aja na setan ngimu rempar, nah itu mitai. Simbolnya memang Al-Quran mengatakan inna syaitana lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. Karena sifatnya aja nama ciori. Kan begitu Bapak Ibu. Iya narempo setangi. Dia namanya tareo batuna. Taroki. Sesama setang dilarang saling melempar. Pada-padamu. Apa maknanya? Lemparkan saja sifatnya hatimu. Ademporing lasa pacaceremu. Ademporing lasa panokoremu. Ademporing lasa sekekmu. Ademporing lasa pak gosipmu.
Den permaneng ya ro. Ada yang pernah lasa angko kang cerita mak banyu timu ko. Mak den permaneng ya ro. Ada yang pernah lasa tori mo ceri lakemu. Den perang. Ada yang pernah lasa ya ko tori mo parenta lakemu. Mega itu Bapak Ibu, kalah sama nang ya ro. Salah satu cirinya 40 tahun itu umur pertengahan. Pertengahan ya roh. Seperdua dunia dia sudah jalankan, seperdua akhirat tinggal akan menuju 41, 42 sampai seterusnya. Ya kau 40 tahun nangka putih luak na uraniwe, 40 tahun. Satu rambutnya putih normal. Normal ya itu Pak. Tetapi ya ko angka urane, angka benena, dek pada kena 40 tahun, 30 sera 35, na mega putih luak na berarti na jin na pasuruh ko benena. aja lu mesti jelo. Itu psikologisnya begitu. 40 ke bawah, bukan 40 ke atas. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, begitu Ismail dibaringkan, agak nasa Ismail, ambo, ya ko boleh melo ko gere kana sa perintah po ng Allah taala, aga aring nga bangkum matarangin. Nah, ini di sinilah kita harus belajar, Pak. Syariatnya apa? Ya ko melo ko magere, bangkum matarang. Napa aja mo asa bangkummu, yolo na kolo-kolo Nabi kan larang. Di tu kagak ada nih. Di pemugiri itu bembe na tari-tari na. Di pemugiri bembe na masih na nyawana. Aja mo asa bangkummu yolo na. Subu yolo. Hadirin. Jadi itu kata Ismail. Yang kedua, ukai wajah jukku, napa mututu mataku. Aku betul na supaya aja ke si umaselang ya kuwite bangkunge. Iya pawis sengin dari kuang kanita ada kaloku. Coba anak mana yang bisa ikhlas seperti itu? Bapak Ibu, kira-kira sapa kian anak melo ambo ya kumelo ko gere kapako ya? Ay, paling-paling maka ini aja lo ambo. Ya bayang Bapak Ibu. Ismail yang luar biasa, betul-betul anak yang soleh. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, begitu mau disembeli, maka Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim? Dia membaca Bismillah. Bismillah. Engkau maka ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga meriwayatkan Bismillah. Sampai Bismillah saja baru Allahu Akbar 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Igere, di nanti bangkung. Jadi Nabi Ibrahim, macam mana dia nanti bangkung, nama kata bangkung, ites. Kue dua je batu Ulangi lagi. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka si Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Gire, dia sedang di bangku. Yang ketiga kalinya, Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka si Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Melok negere, datang Jibril bawa kambing. Mata kak beri itu, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi takbir itu ada 3. Ibrahim, Ismail, Jibril. Itulah syariat yang kita takbir. Berapa hari kita takbir? 4 hari. 10, 11, 12, 13. Ini namanya hari tasyrik. Tasyriknya itu 11, 12, dan 13. Masuknya waktu nanti mapak darah. Waktu nanti mak gere. Kalau 10 Zulhijjah, waktunya orang lebaran. Makanya kita disunnahkan makan daging kurban di 4 hari ini. Insya Allah tidak kena kolesterol, tidak kena tekanan. Kenapa? Sunnah makan daging kurban itu berpahala. Tidak ada daging yang dimakan mengandung pahala kecuali di hari raya Idul Kurban. Makanya kena kolesterol di aku. Apa aja nih malah potong nambah mompa. Hadirin, jadi 4 hari ini kita bertakbir terus. Kalau Idul Fitri, takbir berakhir setelah hati naik mimbar. Sesem itu mata takbir, mulai masuk 1 Syawal, takbir terus sampai masuk besoknya hari raya, subuh. Takbir selesai, ya komedi pakai tok bae. Ya komedi pakai tok bae, tidak ada lagi takbir. Kenapa? Ditutup dengan khutbah lebaran. Takbir di situ, dia dekat maka takbir. Kenapa ada orang takbir habis duhur, 1 Syawal? Takbir habis asar, itu namanya hadisnya mursal. Kalau yang
Yang hakikinya adalah mugayyad, artinya sangat diutamakan. Tapi kalau ada yang bertakbir sesudah uh, zuhur atau asar, itu artinya dia hanya berlaku sebagai syiar Islam. Boleh, tetapi bukan haram, Bapak Ibu. Cuma sangat dianjurkan 1 hari saja. Itu kalau 1 Syawal, Bapak Ibu. Tapi yang ketahu bulan Syawalang, nasang Imam Malik, maka roy puasa Syawalangnya. Nah, biasa, pernah dengar ini Pak, makruh puasa Syawal. Kapan puasa Syawal bisa makruh? 1 hari habis Lebaran, mah puasanya lena. Nah, itu bisa makruh. Puasa Syawalnya di situ Pak. Magai, waktu nanti mandri-andri, mah puasanya lena. Saya super malam patoe, 2 Syawal, mah puasa nih. Mik masiara, aja jolo, magai, mah puasa kak. Capurimu jolo tumbukmu. Mika mau tu tape. Alena mah puasa nih. Maka menurut mazhab Imam Maliki, makruh puasa Syawal seperti ini. Ya, Bapak Ibu hadirin. Nah, sekarang kita ke kurban. Bagaimana dengan kurban itu? Maka hewan kurban yang dimaksud di sini adalah 4 kakinya. Tapi dia yang mana apa jena karoba. Saping, bembe. Nah, ini yang populer di kampung kita. Mana lebih afdal? Lebih afdal kambing karena tungke si ditahu. Kalau sapi boleh untuk 7 orang. Bolehkah tungke wedding? Tapi majak tu kapang nareko ya tungkeri sapi nabi kamu ki keluarga ta. Betuan obi toy. Akali barakanna ya ko mangoto apan sayur apan saya siaga tahu nala. Odi 10 toh? Odi topi itu. Coba mente keju pandang alele tatangga benih. Apalagi situasi sekarang di Makassar. Mente keju pandang tatangga benih. Nambah ku busur. Kacau sekarang di Makassar itu dengan begal-begal itu, Pak. Perintah Kapolres tembak di tempat. Itu bahayanya itu. Ya. Bapak Ibu hadirin. Ya kau keju pandang alele ta nang kamu itu keluarga ta angka mo bali bola bi ni tabi tu menuju pandang kami lu kapan menuju pandang ende ni pitu si bawa mako matutuk makaroba ki si di samping makan jayo bi tolong makaroba. Anda menganjurkan orang untuk beramal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya karoba, Bapak Ibu hadirin, angka karoba yanre, angka to karoba dia ni andre. Tanya bindi karoba yanrewe karena kurban karena syariat. Jadi tahun ini saya insya Allah maco kama karoba karena Allah. Berarti kurban karena syariat. Tapi angka karoba di ni andre. Karoba ya ro kurban karena nasar. Matinjai. Tiga pada badanna. Contoh ya. Tinja. Misalnya guru kan sekarang ada sertifikasinya. Sekarang guru itu banyak. Mega makukui guru, macam-macam di tahun. Alhamdulillah, najina MBG. Talima tawana. Ya ku dega siswana. Lena malay. Utuna nabagi ko bali-bulay kasi alhamdulillah. Syukur ki. Dia ada sertifikasi. Tiba-tiba kadai maka tu makarubah. Insyaallah ya ko cair sertifikasiku makarubah ka. Itu sudah nasar. Tama tinja ya ro. Ya dia jalalum ko papau. Mugiri bawam itu pengusalai. Tidak boleh dimakan meskipun hanya sedikit. Itu kurban karena nasar. Ya, matinjai. Ya kotanya tuh tinja, ya andre. Siaga dinyala. Ambillah misalnya. Si di sapi pitu si bawah, masing-masing dapat 10 kilo. Ala ni 3 kilo. Iya 7 kilo, bagiannya ro, bali bolamu atau pakire. Karena itu pembagian hewan kurban itu, pertama fakir miskin. Yatim piatu. Baru kerabat. Itulah yang enggak bali bolanya. Kerabat itu bisa sanak famili. Bapak Ibu. 3 kilo iya natawamu, iya namu andre. Mencicipi. Bapak Ibu, dianjurkan. Paling bagus itu hewan kurban kalau dibakar-bakar baru dicicipi. Dan itu mengandung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, de nawad dinginasu karobae napayo bali boleh mandre. Maksudnya ya kota mana? Ya kota wata mo di mo. Misalnya 10 kilo tawata. Munasu mana ina pomo bali boleh mandre. Tani hakika ye, ya ko hakika inasu jolo napayo bali boleh mandre. Ya ko karobah bagi mentah. Agan dibagi dagingna, tani jamilana. Yang dibagi daging bukan tulang. Tulang tidak masuk pembagian. Maka pula ia rotat-tatai yang menguliti kurban itu. Yang menguliti hewan kurban yang mata tetak tidak dapat bagian kurban. Dia dapat upah. Dia runtuh pembagian kurban di situ. Agami dia hanya mendapatkan upah. Contoh, si di saping 200 ribu. 5 apa saping berarti si di juta. 5 itu si bawah. Maka 1 juta ini dibagi 5 lah dengan mereka. Bagaimana kalau ada kurban dikasih? Itu hanya hadiah. Tapi bukan pembagian hewan kurban. Dan tidak boleh dijual kulitnya.
Tinoding, upan ang kanabalu karubae, nabalu kolo-kolo karubana, maka batal kurbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan sopong Allah taala, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tidak sampai darahnya dan dagingnya hewan kurban yang kamu sembeli, yang sampai adalah takwa di antara kalian. Maka berkurban boleh orang meninggal dunia. Wedding, tomate, ipacio makaroba. Ambokku ustaz, naniaka kasi biasa lino waktu natuo melo makaroba. Cisena dia narapi umuruna. Wedding gawa korobang, wedding karena dia sudah berniat untuk berkurban tapi belum sampai kalau dia meninggal dunia. Maka ini boleh untuk dikurbankan. Boleh. 5 si bawah, iarga pitui. 5 tuo, 2 tomate. Maka sebutkan namanya, ya Allah, terima kalau korban yanu. Almarhum yanu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gere ini. Mak jenne pak gere dia nak jenne kolo ya ko angka kolo jenne kenapa na gere maja puharang ina gina yandre. Tadi itu nak jenne kolo ya agana melu jenne ke bembekmu. Pakali momo ni gere tanda ni lumanang. Pak gere mu tanai. Ko imang. Kamu ko tu jenne tak? Angka. Gere ni. Tania kolo me jenne ki. Bapak Imadirin. Ya ko makali bisaya jena cocok. Ya ko jenne ki jolo agana melu jenne ki. Pak gere mi mak jenne. Nah, ini sila kekeluaran kita yang harus diperbaiki semua. Dan ini di mana kita magere, Pak? Aja tuh rasa po imak kasih. Di mana? Ya, yang paling afdal menyembelih hewan kurban siapa? Yang berkurban itu sendiri. Itu paling afdal. Napa? Iya kolo karobata komelo igere, loki mitei. Aja tersalai. Bagaimana kalau saya dulu ada erosas? Aku ilandra makaroba. Angkapo kayak aku tandu tedong. Video call. Ya kuri mulai lowe. Pitanga kalau korobaku. Kenapa dilihat? Supaya darah yang menetes begitu darahnya keluar, kata Nabi, langsung baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya udah baca. Jadi jangan aja mitos, enggak bisa saya ustaz perempuan. Kenapa memang? Takut Kak kalau dia Kak darah nanti darah haidku begitu juga. Kasih nala. Fatimah, anaknya Nabi. Fatimah, tega kok. Angka kakoe, ya Rasulullah, angka roe, ontang melo gere, lo mintai. Itu Nabi perintahkan untuk melihat hewan kurbannya disembeli. Lihat dalam buku Fiqh Sunnah Imam Malik. Keterangan di situ ada, baca ini. Makanya sebaiknya lihat hewan kurban tak disembeli. Ko hakika, ya ko hakika Bapak Ibu, itu si ko hakika, malah biak ko bembe. Wat di samping, wat di samping, yang penting angka bembe na. Makin angka, nasaba angka bali bolai, de nan bembe, jadi gere keng samping. Kan begitu. Ya, jadi masuk itu boleh boleh. Nah, kalau kurban ya boleh sapi, boleh kambing, Bapak Ibu. Itu si hakika melebih aku bembe. Magai di gaga kolo kami nak betas sanggini bembe. Ya aku saping manumo, ya aku bembe. Harimau hebat, diperintah di sirkus. Ular berbisa, diperintah di sirkus. Tetapi bembe betak di gaga pas sirkus melok malai. Pernah lihat kambing masuk di sirkus? Mawatang. Makanya itu igere bembe, maka makna hakika dengan makna kurban yang sesungguhnya adalah igere kolo-kolo karobae betuana gere mana ngisi pakna kolo-kolo mak kiri watak kalemu. Itu intinya. Ya Allah, ugere si pana sekekku. Gere iya ro. Ugere si para kuse. Pak, kolo-kolo makukue angka najama rupa tahu tapi dia nak najama kolo-kolo. Apa itu? Perbuatan apa itu? Binatang tidak pernah kerja. Tapi rupa tahu na jama. Binatang masih kenal ini jantan, ini betina. Tapi rupa tahu ini sih makan urane gaya, makunrai gaya. Coba nih Pak. Coba lihat. Manusia sekarang jantan dengan jantan. Betina dengan betina. Bapak kalau jalan-jalan ke Thailand, aduh. Cantik sekali itu perempuan. Ternyata bukan, lady boy. Makanya kemarin waktu kami di Thailand, saya tidak keluar dari hotel. Ikut nalora. Banyak ladyboy di situ. Bapak Ibu, cantik-cantik semua. Ya, banyak. Sekarang manusia kerjakan itu, Pak, LGBT. Dan di kampung kita tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Antisipasi nih. Bapak Ibu, jangan sampai masuk. Antisipasi ini. Ada yang lesbi, ada. Bapak Ibu, dan itu sudah merajalela. Ya, makanya rapatkan sah, perbaiki kita sholat berjamaah. Ya kau makan jamu berjamaah, insya Allah. Wong Allah Ta'ala. Yang resandre, di nangkan marutung. Insya Allah, barakah no Bapak Ibu hadirin. Walai kampung sama barakah.
Saya begitu masuk di kampung, alhamdulillah, tenang sekali di kampung. Weh, tama ki masigi, weh, malam-malam aja jeku je, panjang karpetna, makanya dulu selalu rakku. Bapak Ibu hadirin, nah, oleh karena itu hadirin, terima kasih kepada jamaah sekalian, terutama kepada Bapak Kepala Desa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada pemimpin yang seperti ini, luar biasa sekali. Dan sekali lagi kepada jamaah tasbih, alhamdulillah satu kesyukuran bagi kita karena ini masih sudah lama berjalan terus, jangan pernah kendor Bapak Ibu, karena ini adalah merupakan amal jariah kita semua. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan dan saya mohon pamit, tidak sempat untuk salat Isya karena saya masih harus takziah di Pindrang Kota. Aku mampai motor kak semua sita-sita. Ya, tapi satu hal Bu, sapi mahal, bembe masolito 3 juta sila lagi meli. Tapi Nmax 30 juta ya limo. Masuli sapi ini tapi masih motor. Ya, demikian bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.